Hai teman-teman semua, selamat bergabung kembali dengan aku Emira Alonso di Emira's World. Hari ini aku kedatangan tamu istimewa, seorang pramugari cantik former Singapore Airlines cabin crew, Elizabeth Yohana. Dan di sini aku bakalan kupas tuntas segala macam perbedaan antara Asian Airlines dan Middle East Airlines. So without any further ado, let's go. Oke, teman-teman semua, seperti yang kalian lihat, sekarang aku kedatangan tamu cantik, Elizabeth Yohana. Hai. Jadi, Kak Elizabeth Yohana ini former Singapore Airlines ya, Kak ya? Yes, benar sekali. Pernah kerja di SQ dulu. Keren banget pastinya. Oke, jadi hari ini aku tuh sengaja ngundang Kak Elizabeth. Aku mau korek-korek informasi penting. Sebenarnya gimana sih enaknya kerja di Singapore Airlines. Terus juga aku mau comparing budaya kerja di Emirates Airlines dan di Singapore Airlines. Maksudnya in general tuh, gimana sih kerja jadi pramugari di Asian Airlines culture-nya sama kalau kita compare dengan budaya kerja di Middle East Airlines gitu. Dan sebelum kita jumping ke yang topik yang benar-benar menarik ini, aku mau tanya dulu ke Kak Elizabeth, gimana sih asal mulanya kok bisa jadi pramugari di Singapore Airlines? Oke, jadi awal mulanya itu dimulai di umur aku baru mau lulus S1 nih. Aku tuh dulu sekolahnya di Singapura sih. And then, biasalah ya, abis lulus kan tuh nyari-nyari kerjaan ya. Nah, waktu aku nyari kerjaan nih, aku tuh awalnya bukan tipe orang yang punya cita-cita mau jadi pramugari. No, not at all gitu ya. Tapi waktu aku lagi masa pencarian ini, aku sering-sering doa gitu ya. Doa, minta tuntunan, dan ternyata, long story cut short, di setiap aku ketemu sama teman, itu pasti selalu ada yang kayak ngomong, tiba-tiba aja nih, kayak random aja lagi ngomong-ngomong gitu, aku random, mereka pasti bilang kayak, Yohan, cocok lah jadi pramugari SQ gitu loh, kayak cobain deh gitu. And then, hari-hari berikutnya juga aku pernah kayak pamerin CV aku ke teman aku gitu kan, namanya kan kayak baru-baru foto-foto CV biasa kan agak-agak norak gitu ya, mau kasih tunjuk ke temen, terus habis itu, mereka ngomongnya langsung nih, ini orang yang berbeda dari yang pertama, mereka bilang, si orang ini bilang kayak, Yohan, cocok lah jadi pramugari SQ gitu. Aku di situ kayak agak pada ngomongin SQ ya, padahal aku nggak ada ngomong SQ sama sekali nih. Sampai kejadian itu kayak terulang 4 kali dengan orang yang berbeda-beda gitu sih. And then, aku jadinya malah wondering kayak, I think it's got borrowing their mouth gitu loh, to talk to me gitu. Jadi aku doain, and then aku cek lah si pekerjaan ini, si SQ ini kan, ternyata mereka lagi buka walk-in interview, and then aku doa dalam hati karena aku masih ragu banget kan, karena kalau misalnya aku mau ke Jakarta, I need to spend money, I need to pay for the ticket, I need to pay for the accommodation there, and I don't want to waste that much of money kalau misalnya emang bukan di situ loh tujuannya gitu yang dikasih Tuhan. And then sampai one night, akhirnya God spoke to me lah, dia bilang gini, Yohan, how would you know what I have in store for you if you don't try? Nah di situ aku kayak, tersentak, aku kayak, oke, kalau misalnya Tuhan maunya gitu, ya udah aku pergi tapi Tuhan yang lancarin semuanya gitu, aku bilangnya gitu. And then ya udah aku cuma punya waktu 1 minggu untuk prepare until the walk-in interview day. Sampailah aku di Jakarta dan aku ngeliat udah ada kayak 200 participants gitu, cewek-cewek cantik-cantik dan kayak yang udah experience, sedangkan aku kayak belum lulus, bahkan kayak baru 2 bulan lagi baru aku lulus gitu Kak. And then ya aku di situ lihat sih how God actually helped me, apalagi di tes BMI, karena SQ itu terkenal banget BMI-nya itu super strict ya? Strict banget untuk BMI, hampir
hampir 50% of the candidates itu gagal itu di BMI test. Padahal BMI itu kan stage pertama ya, jadi banyak banget yang udah gugur dari stage pertama udah pada langsung pulang gitu. Jadi di situ aku overweight 6 kilo Kak. What? Aku Seriously? overweight 6 kilo serius. Karena I don't have any preparation. I only have like 1 week preparation and I only use that week to prepare myself mentally, knowledge lah semuanya aku tambahin gitu kan. Tapi di situ aku lihat kayaknya berarti ya begini udah pas 1 hari aja bekerja karena I don't think I will pass kalau misalnya bukan ditolong Tuhan gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk BMI aspeknya kamu itu kan overweight 6 kg, sedangkan seperti yang kamu bilang kan kalau di SQ itu strict banget, especially buat physical appearance ya gitu. Jadi itu gimana that you can finally pass the test itu gimana ceritanya? Jadi after the walk-in interview itu yang pertama aku udah jadi udah ada beberapa stage gitu Mbak di walk-in interviewnya, and then at the last stage mereka sebelum ngasih aku like the ticket to the final interview, mereka bilang dulu like please come again next month and then please kurangin berat badannya untuk sampai ke poin segini gitu. Jadi mereka do 1 month review gitu. Jadi di dalam 1 bulan ya aku lose 6 kilo lah, mau juara lagi gitu. Yeah, and then kan just now I mentioned there are like 200 applicants, right? And you know what? Guess berapa yang keterima? Berapa? 20, 30? What? Oh my God, that's, it's so difficult. I know that it's really difficult. Wah, keren banget. Aku ya, Kak, mereka juga pasti kan namanya mereka itu interviewer yang udah emang handal banget ya di pekerjaan mereka. Betul. They have Betul. in like hundreds applicants. Jadi sebenarnya dari pertama mereka kayak lihat gitu pasti mereka udah tahu nih. Oh, I know that this girl have the kemampuan lah untuk menjadi Singapore girl gitu menurut aku. Dan untuk wannabes ya harus diasah nih. Kalau misalnya mau I want to try to become like SQ or maybe Emirates gitu. Iya benar-benar. Karena mereka udah set standar kan. Kalau misalnya mereka tuh udah punya gambaran. Jadi what I'm looking for in you in order for me to hire you as an SQ stewardess gitu. Jadi mereka udah bisa lihat, oh ini cewek udah kelihatan banget so SQ girl gitu loh. Jadi mungkin buat para wannabe, I can say, jadi depends on what airline that you are applying to. Jadi kamu mau apply ke airline mana, misalnya ke Middle East Airlines, kamu mesti cari tahu ya standar Emirates Airlines crew itu kayak gimana sih. Sebenarnya yang dilihat itu apa sih yang difokusin dari seorang Emirates crew atau SQ Singaporean Airlines cabin crew ya. Oke, terus nih ada pertanyaan menarik nih dari salah satu wannabe. Mereka nanya sebenarnya kalau mau ke SQ itu apakah harus sarjana, harus lulusan sarjana atau bisa dengan lulusan SMA aja? Itu gimana sih sebenarnya? Jadi itu semua bisa dicek sebenarnya di website-nya. Jadi kayak setiap mereka lagi hiring atau mereka lagi walk-in interview, bakal ada tertera jelas-jelas gitu di website mereka. Mereka tuh bakal nyari requirements-nya itu lulusan D3 with experience or lulusan S1 gitu. Jadi nggak bisa lulusan SMP. Oke, jadi sedikit banyak kalian udah pada tahu nih ya gimana perjuangan Kak Elizabeth bisa jadi Singapore Airlines crew. Nah, terus buat next ini aku pengen tanya, penasaran. Karena aku nggak pernah ngerasain di Asian Airlines. Aku selama ini kan hanya di Middle East ya. Aku pengen tahu dong sebenarnya budaya kerjanya itu yang khas itu apa? Ciri khasnya yang menonjol. Perbedaannya apa sih? Kalau misalnya di Middle East kan kita lebih, aku nggak ngomongin in general, nggak ngomongin in general Middle East Airlines, tapi specifically kalau di Emirates kan kita lebih easy going gitu loh. Maksudnya lebih relax lah when we're serving the customer gitu loh. Kalau di Singapore Airlines itu kayak gimana sih? Terus juga aku pengen tahu gimana sih gaya senioritas atau sistem kerjanya di sana. Silakan. Oke, untuk budaya ya di SQ. Di SQ itu lumayan masih kental banget untuk senioritas ya. Untuk sama kolik itu apalagi udah yang, jadi kita tuh bisa ngeliat gitu Mbak.
dari crew numbernya gitu. Jadi kan kalau misalnya kita dapat nih flight, there is a report, and then there is a list of crew, and then there will be stated their crew number lah. Di situ pokoknya semakin kecil angkanya, berarti mereka itu udah bertahun-tahun atau puluhan tahun. Oh gitu, iya. Ya, and biasanya kalau misalnya di SQ itu, kalau sebagai junior itu emang agak ribet banget, apalagi the first one and second year itu paling kayak nunduk banget lah di situ. Jadi kayak contoh dari rambut itu tuh gak boleh banget lebih tinggi dari senior, udah pasti ya. Itu gak boleh. Sanggulnya karena, maksudnya? Iya, karena pasti disuruh turunin, like detik itu juga. Wow. Detik itu juga langsung dikorek, mereka bakal bilang kayak, I think your helm is too high, or maybe I think you should get your hair fixed gitu lah. Okay. Dan another seniority-nya, aku mulai dari senioritas dulu ya. Okay, silakan. And then sebelum makan kita juga harus permisi makan, kayak makan everybody. Biasanya kita ngomongnya gitu, karena semua orang mau segala culture yang ada di situ pasti ngerti yang namanya makan. Makan itu like eat gitu. Jadi kayak makan everybody gitu, kayak di Indo lah ya. Itu harus banget dibilang. Terus waktu rest and then the choice of bunk di dalam pesawat itu juga udah tertera banget kayak oke, bunk 1 sama 2 udah untuk in-flight manager. Nah itu tuh harus banget lah. Paling anti banget yang namanya kayak bangun telat dan semuanya udah ready dan udah sibuk gitu loh Kak. Itu kayak ya itu sih cari trouble banget ya. Kalau kayak gitu. Ya itu cari trouble. Terus habis itu kayak paling parahnya juga aku nggak tahu ya di Emirates kayak gini juga atau enggak. Cuma kan kalau misalnya ekonomi itu paling belakang ya. Ekonomi paling belakang, terus habis itu ada bisnis, and then there is like first or suite. Nah, kalau misalnya kita mau jalan gitu ke cabin yang depan, itu we need to permisi ke semua krunya. Gitu. Really? And then we need to tell like what's the purpose of us coming there, and and then kalau misalnya kita mau pinjam barang itu harus permisi semuanya. Kalau itu atau kita misalnya kan mau ke first class nih, kan kita harus lewatin business class. Nah di business class kita juga harus stop nih, kita harus bilang kayak ya aku mau apa, mau ambil nih, aku mau ngomong sama in-flight manager nih, mau apa gitu. Harus benar-benar kayak tata krama lah, gitu lah, permisi semuanya itu harus banget. Terus yang pasti harus hafal nama-nama leader semuanya, nama-nama colleagues lah. Dan apalagi yang kerja bareng itu di kabin, and then kalau misalnya nyampe bus, kita bakal jadi orang yang kolektif. Aku nggak tahu ya di Emirates ada nggak yang tip collection gitu. Jadi setiap kita nyampe bus, kita bakal ambil like 50 cent from everybody, and then we give to the driver yang bantuin kita angkat-angkat barang dan juga nyetirin kita ke hotel. Itu bakal gitu. Junior yang kerjanya gitu. Kalau di Emirates nggak ada, jadi collecting tip nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya. Kalau misalnya nyampe station, kita itu, especially junior, kita tuh harus nanya nih ke semuanya kayak mau kemana hari ini, mau makan apa, mau makan jam berapa gitu. Or sometimes we can also like kita duluan gitu yang kayak buatin grup. Initiate mereka, ya, gitu. Okay. Ya initiate making the group, and then kalau misalnya udah mau pulang nih balik ke Singapura lagi. Kan kita pada briefing lagi nih di lobby hotel. Nah itu harus lagi datang paling awal, and then asking lah everyone like how was your stay, pergi kemana aja, gitu-gitu. Wow. Gitu sih kalau misalnya dari yang sisi seniority ya menurut aku. Sebelum kamu lanjut, sebelum kamu lanjut, aku ada beberapa pertanyaan menarik ya. Kamu bilang kan tadi setiap layover itu you have to initiate to ask everyone gitu loh. Hari ini mau kemana? Terus kamu bikin grup. Is it applicable on every layover as a junior that you have to arrange everything for everyone, or is it not a must? Jadi kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Soalnya gini, kan setiap layover kadang-kadang kamu mungkin you're not feeling like going out gitu loh. Kamu nggak pengen keluar. Tapi apakah kamu tetap harus organize untuk sightseeing atau activities on every layover? Itu gimana? Penasaran aku. Kalau untuk yang initiate itu is not a must. Tapi itu is just a good gesture ya.
Oke, terus tadi mau bahas apa? Oh iya, untuk SOP ininya gimana ya? Kalau misalnya kamu handling konflik, complaints, atau any challenging situation on board, itu seperti apa ya? Secara garis besar penasaran juga gitu loh kalau SQ. Kan yang kita tahu tuh SQ tuh kayaknya, wow, servisnya tuh gila banget deh, yang benar-benar flawless lah servisnya, benar-benar karena kan Asian Airlines ya, it's different with Middle East gitu. Itu gimana ya? Maybe aku bisa ceritain dengan case kali ya, Kak. Boleh, boleh. Nah, jadi aku pernah tuh flight, and then this one of my memorable flight lah, karena aku diteriakin gitu sama salah satu passenger. Nah, passengernya ini tuh cewek in her 30 or 40 occasion. Jadi kita lagi do meal service, and then I was doing the first cabin. Karena aku udah selesai ke first cabin itu, I move on to the second cabin to help my friend lah. And then sampai di tempat dia, aku tawarin nih the meal that she wants gitu kan. And then kebetulan choice of mealnya dia tuh nggak ada gitu ya. Itu nggak ada. And then aku coba cek ke segala card yang ada dan open, aku bukain semua dan ternyata emang benar-benar habis karena mungkin emang tuh favorite semuanya lah choice of mealnya. Dan di situ aku bilang nggak ada lagi, aku tawarin yang lainnya, dia juga mau. And then she was like screaming. Kan aneh ya, menurut aku kayak aneh banget menurut aku kenapa dia tiba-tiba screaming gitu. Dan semua cabin liatin karena dia lumayan like so furious, and then she got her face like very red gitu, and then was yelling at me. And then dia ngomongin kayak, SQ ini servisnya jelek banget gitu-gitu. Dia teriak-teriak gitu, Kak. And then aku coba tenangin lah gitu kan, tenanginnya I try to calm her down, tapi aku coba untuk maintain the cabin juga biar calm gitu. Aku selesaiin service-nya karena dia emang benar-benar gak mau makan sama sekali dengan semua pilihan yang lainnya itu. Aku bahkan nawarin kayak business class food gitu, dia gak mau juga gitu kan. And then akhirnya selesai service, aku kasih tahu lah aku harus report ke atasan aku yang baju hijau atau baju merah gitu ya. This is the condition bla 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 bla. Akhirnya setelah aku selesai servisnya, aku ngomong ke dia gitu, face to face lah, cuma berdua aja gitu kan. Aku tanya kayak kenapanya gitu. Akhirnya dia ngomong gitu. Dia ngomong ternyata dia tuh she had a bad experience from her previous flight. Jadi ini tuh connecting flight-nya dia. Accumulated itu ya. Ya, accumulated. Jadi disappointment-nya itu accumulated sampai kenanya itu di aku gitu. Jadi kayak bomnya pas kena di aku, and then aku apologize on behalf of my company, and then dia juga kayak ya udah oke, semuanya udah oke. Aku service recovery-nya, I ask her what would she like for the second meal service gitu. Aku research semuanya yang terbaik untuk dia. I give her like extra blanket lah, pillow lah, segala macam lah untuk make her buat service recovery ya. Ya, sisa dari journey dia itu menyenangkan gitu bagi dia. Itu sih menurut aku. Jadi yang SOP-nya di Singapore Airlines itu, kita bakal harus take ownership of all the problems there. Tapi kita harus report segala detail itu ke si senior kita. Karena mau gimana pun nanti one day, kalau misalnya selesai nih flight-nya, mungkin di flight-nya nggak ada apa-apa, tapi waktu kita pulang dari flight, tiba-tiba dapat nih complaint letter. Dan yang bakal ditanyain itu si in-flight manajernya atau bawahannya, dan terus ke bawah gitu, sampai dapat lah siapa nih yang ada di kejadian itu gitu. Jadi semuanya harus benar-benar di-report, mau sekecil atau sebesar apapun problem yang ada di in-flight gitu. Terus apa lagi? Ada memorable experience nggak selama di SQ? Mungkin ada passenger yang amazed dengan service kamu sampai gimana gitu. Mungkin ada pengalaman yang bisa di-share ke kita? Oke, mungkin there was one time waktu ini is a very memorable flight for me karena itu pertama kalinya aku Natal di pesawat gitu ya. Jadi di atas 35.000 kaki gitu ya, jauh dari keluarga. And then kita lagi terbang dari Manchester ke Houston, terus ini lagi balik dari Houston ke Manchesternya. And then itu pas banget tepat tanggal 25, and then the flight
it was very festive. Flightnya nggak penuh-penuh banget, tapi orang-orang yang di flight itu benar-benar appreciate the crew. Jadi mereka kayak tahu deh, kayak mereka bisa, they can put their shoes on us gitu. Jadi mereka kayak benar-benar baik banget. And then they gave us this letter. Jadi isi tulisannya kayak, thank you ya kru semuanya udah mau nih kerja di hari yang spesial kayak gini, yang seharusnya kalian tuh bisa nih sama keluarga, sama teman, Christmas bareng. Ya, tapi kalian tetap memilih untuk kerja dan bisa membawa kami semua ketemu dengan keluarga kami gitu. Itu tulisan cardnya. And then she gave us like a bag full of like chocolate. Tapi coklatnya benar-benar coklat bagus and enak banget. And that was really memorable karena menurut aku ternyata ada gitu ya yang appreciate pekerjaan ini gitu loh. Dan ada yang can feel us juga, dan mereka juga di pesawat itu lucu banget, mereka pakai anti jingle bell, pakai sweater yang very very festive gitu lah. I think it's really memorable sih menurut aku yang di situ. Wow, aduh keren banget. Terus aku boleh tanya dong, kamu berapa lama nih di SQ? Aku di SQ tuh sekitar baru 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. Karena kebetulan aku tuh masuknya tuh Mei 2019, and then Desember 2020 dipulangkan karena COVID. Jadi harus say bye-bye dulu, istirahat dulu. Jadi balik dulu ke Indonesia sekarang. Jadi mungkin sekarang mau coba ke ini, mungkin mau coba maju ke Middle East, trying your luck dari Asian Airlines. Yeah, of course. Ya, aku ada biar nyobain. Ya, mohon doanya teman-teman semuanya pengen nih ketemu Kak Emira in real life gitu ya. Dia cerita benar-benar langsung face to face, not online like this. Aduh, very application-nya per tanggal hari ini tuh for Indonesian region itu tuh udah lagi under review. Jadi banyak-banyaklah berdoa, kuatkanlah doa kalian biar bisa kepanggil untuk higher view interviewnya. Betul. Aduh, best of luck ya buat aplikasinya ke Emirates. Semoga semuanya dilancarin. Jadi kita bisa ketemuan. Terus nanti juga kamu bisa ngerasain culture budaya kerja di Emirates itu seperti apa. Yang jelas sangat berbeda jauh dari Singapore Airlines. Aku tuh maksudnya nggak ngebandingin yang ini jelek yang itu bagus ya, karena setiap culture itu kan memang beda-beda dan harus kita hargai perbedaannya. Tapi kalau di Emirates Airlines, aku kasih ya tips-tips sedikit buat kamu. Junior nggak usah collecting tips, itu senior boleh, junior boleh, siapapun yang mau ngerjain itu boleh. Layover nggak usah initiate apa-apa. Terus kamu kalau udah selesai servis, kamu mau makan, itu bukan senior dulu, tapi junior dulu yang kamu mau makan apa. Nanti seniornya nanya, kamu mau makan apa? Kadang kamu selesai servis udah kalau seniornya baik ya, udah di serving semua makanan minuman. Ayo kalian makan dulu sana. Terus jadi supaya kita nyaman, biasanya seniornya bilang gini, oke, kalian pada makan, ini aku udah kasih schedule buat servis gantian, aku ke bisnis kelas dulu. Jadi kalian santai makan biar nyaman. Udah gitu kalau kita mau ke bisnis kelas, aku nggak suka makanan ekonomi, kucuk ke bisnis kelas. Halo, boleh minta makan? Boleh nih, masih ada, silakan mau pilih yang ada apa. Tapi kita permisi dulu, cuman bebas gitu loh sama kita. Jadi junior tuh nggak yang restricted gitu loh. Oh, aku boleh minta ini nggak, silakan ambil gitu loh. Jadi kalau untuk masalah makanan, terus sama masalah istirahat di crew bunk, itu nggak ada pilihan-pilihan siapa yang datang duluan, first comes first serve. Jadi nggak ada cidek-cidekan, maksudnya aku mau di ini buat ini, nggak ada. Terus masalah misalnya kalian dikasih istirahat 3 jam, ya udah semuanya 3 jam waktunya selesai istirahat, ya bubar semua ngantri di toilet, itu nggak masalah. Jadi junior atau senior nggak usah duluan, maksudnya junior itu nggak mesti duluan bangun, pokoknya sama aja semua, asal pada waktu servis semua sudah ada di galley ataupun di kabin. Jadi nggak ada, aku bisa bilang kalau di Middle East, specifically in Emirates Airlines, nggak ada pressure buat junior untuk
kerja lebih keras dari yang lainnya. Jadi semua sama persis gitu loh. Jadi enak banget. Beda banget ya ternyata SQ sama Asian sama yang di Middle East kayak jauh lebih apa ya, nggak terlalu kaku gitu ya istilahnya sama junior and seniornya. Itu sebenarnya kalau aku bisa bilang juga karena kan di Emirates itu lebih diverse ya, maksudnya background nationality-nya lebih macam-macam. Jadi mungkin culture-nya lebih international gitu. Sedangkan kalau di Singapore Airlines kan lebih ke Southeast Asian. Jadi culture budaya Asianya itu lebih kental karena lebih seragam kan background-nya gitu lah. Jadi lebih ini gitu loh. Bedanya di situ kalau menurut aku. Anyway, thank you banget loh hari ini ngobrol-ngobrolnya. Aku tuh seneng banget. Kedatangan tamu cantik yang super talented yang masih muda tapi udah di SQ udah 2 tahun ya. Dan semoga kamu sukses di Emirates Airlines aplikasinya. Amin. Kutunggu di Dubai, nanti kita afternoon di Dubai. Bikin vlog bareng. Oh iya, by the way, Kak Elizabeth ini YouTuber juga. Nanti aku masukkan YouTube channelnya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Thank you so much everyone for your time. And I'll see you on my next video. Bye-bye.